Selamat datang para investor di Wawasan Cerdas. Nah, kalau kita bicara soal saham sawit, ada satu metrik yang kayaknya udah jadi patokan wajib. Luas lahan. Semakin luas, katanya semakin bagus. Tapi gimana kalau saya bilang, data terbaru justru menunjukkan metrik ini bisa, sangat menyesatkan. Hari ini kita bakal bongkar tuntas mitos hektare di saham sawit. Coba jujur deh. Banyak dari kita, para investor, yang menganggap perusahaan sawit dengan lahan terluas itu ibarat punya benteng pertahanan paling kokoh. Aset fisiknya jumbo, potensi produksinya juga raksasa. Tapi pertanyaannya simpel, apakah benteng super besar ini benar-benar menjamin keuntungan paling besar buat kita para pemegang saham? Yuk kita uji sama-sama asumsi ini. Oke, mari kita mulai bedah ilusinya. Kita akan lihat gimana para raksasa di industri sawit ini, mereka yang kita sebut raja panen, ternyata loh, nggak selalu jadi raja laba. Kita nggak akan pakai asumsi, tapi data terbaru sebagai bukti. Dan hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita mulai dari dua pemain kelas kakap, SIM dan AALI. Kalau ukurannya aset fisik dan volume produksi, wah mereka ini juaranya. SIM bisa kita sebut sang baron lahan, sementara AALI adalah sang raja panen buah sawit. Nggak ada yang bisa bantah itu. Oke, pertanyaannya jadi logis banget. Lahan segitu luas, panen melimpah ruah, apakah otomatis artinya laba paling gede buat investor? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Coba sekarang, kita fokus ke tabel ini. Perhatikan angkanya baik-baik. SIM, dengan lahan raksasa 271.000 hektar, labanya 2,06 triliun rupiah. Sekarang, mari kita lirik TAPG. Lahannya cuma 82.000 hektar, nggak sampai sepertiganya SIM. Tapi lihat laba bersihnya, 3,70 triliun rupiah. Jauh di atas para raksasa. Inilah bukti nyata kalau luas lahan itu bukan segalanya. Grafik ini bikin semuanya jadi lebih jelas lagi. Lihat deh, jurang pemisah antara laba TAPG dengan yang lain. Ini bukan lagi soal selisih tipis-tipis ya, ini perbedaan kelas. TAPG benar-benar ada di liga yang berbeda, sementara ukurannya jauh lebih kecil. Jadi, pertanyaannya, kok bisa begitu? Apa sih rahasianya? Gimana caranya perusahaan yang kelihatannya lebih kecil ini bisa gebuk para raksasa? Jawabannya cuma dua kata, efisiensi dan strategi cerdas. Ayo kita lihat lebih dalam lagi. Rahasia TAPG itu kayak punya mesin uang 2 silinder. Pertama, tentu saja perkebunan mereka yang efisien. Tapi silinder kedua, dan ini kuncinya, adalah investasi cerdas mereka di perusahaan patungan atau joint venture. Ini ngasih mereka pendapatan pasif yang super besar, sampai 958 miliar. Makanya posisi keuangan mereka sehat banget. Bahkan sampai punya kas bersih, artinya kasnya lebih banyak dari total utangnya. Luar biasa. Ada lagi strategi cerdas lainnya, namanya integrasi hilir. Gampangnya gini deh. Perusahaan nggak cuma tanam dan panen buah sawit terus dijual mentah, tapi buahnya itu diolah sendiri jadi produk jadi yang harganya lebih mahal, kayak minyak goreng, margarin, atau bahan kosmetik. Margin untungnya jadi jauh lebih tebal. Nah, ada satu emiten yang jago banget soal ini, STAA. Coba lihat data STA ini. Lahan mereka relatif mungil loh, cuma sekitar 41.000 hektar. Tapi labanya fantastis, 1,82 triliun rupiah. Kuncinya ada di diagram ini. Lihat porsi pendapatan dari produk hulir mereka yang mencapai 4,91 triliun rupiah. Benar-benar mendominasi. Mereka nggak cuma jual CPO mentah, tapi produk olahan bernilai tambah. Ini bukti paling nyata, profitabilitas itu mengalahkan ukuran. Tapi, lahan yang luas itu nggak selamanya jadi berkah. Kadang dia bisa jadi bumerang, jadi beban. Sekarang, mari kita lihat sisi gelapnya, di mana para raksasa ini justru sakit karena ukurannya sendiri. Ini pelajaran yang sangat-sangat penting buat kita para investor. Kita ambil contoh BWPT. Sebagian besar pendapatan mereka itu nggak masuk ke kantong kita sebagai investor. Kenapa? Karena dilahap habis oleh pembayaran bunga utang yang super besar, mencapai 425 miliar rupiah setahun. Laba yang harusnya ada buat kita, hilang begitu saja buat bayar bunga. Kasus yang mirip terjadi di SGRO. Arus kas dari operasi mereka sebenarnya sehat loh, tapi itu semua jadi nggak ada artinya. Kenapa? Karena harus menanggung beban utang yang totalnya hampir 3 triliun rupiah. Ini contoh nyata bagaimana kesehatan finansial itu jauh lebih penting daripada sekedar operasi yang kelihatannya jalan. Jadi poin krusialnya begini, buat SGRO, area lahan mereka yang super luas itu sama sekali nggak bisa mencegah laba mereka anjlok parah. Kenapa? Karena disiplin keuangannya buruk. Lahan jadi nggak relevan sama sekali ketika fondasi keuangan perusahaan itu rapuh. Oke, setelah melihat semua ini, terus kita sebagai investor harus gimana dong?
Nah, mari kita rangkum semua ini jadi sebuah panduan praktis. Anggap saja ini aturan main baru kita dalam memilih saham-saham di sektor sawit. Jadi, mulai sekarang sebelum investasi di saham sawit, jangan langsung terpukau sama luas lahannya. Ada 3 hal krusial yang wajib Anda cek. Pertama, seberapa kuat bisnis hilirnya. Kedua, seberapa efisien biaya dan setebal apa margin labanya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, selidiki neraca keuangannya, terutama tingkat utangnya. Inilah 3 pilar investor cerdas. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan kita hari ini, cukup ingat kalimat ini. Lahan raksasa bukan jaminan laba maksimal. Ulangi lagi, lahan raksasa bukan jaminan laba maksimal. Ingat kalimat ini setiap kali Anda menganalisis emiten sawit. Ya, inilah mantra baru kita. Jangan mabuk hektare. Karena pada akhirnya, pasar itu akan menghargai otak, yaitu strategi yang cerdas dan keuangan yang sehat, bukan sekedar otot atau ukuran fisik semata. Efisiensi dan profitabilitas, itulah raja yang sebenarnya, bukan hektare. Oke, sekarang kita sudah berhasil menghancurkan mitos hektare. Di pembahasan selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan bedah ruang mesin atau dapur dari perusahaan-perusahaan ini untuk melihat siapa yang benar-benar paling efisien dalam operasinya. Jadi, pastikan Anda bergabung lagi dengan kami. Sampai jumpa! Halo para investor cerdas, balik lagi di sini. Kita semua sering banget kan dengar kalau di sektor sawit, yang punya lahan paling luas alias si raja lahan, pasti dia juga raja cuan. Tapi, apa benar begitu? Apa data di laporan keuangan ngomong hal yang sama? Yuk, siap-siap, karena kita bakal bongkar tuntas mitos ini dan cari tahu di mana sebetulnya harta karun di saham-saham sawit itu tersembunyi. Logikanya sih masuk akal banget ya. Lahan luas, produksi banyak, otomatis untung besar. Dan jujur aja banyak banget investor yang mungkin masih pegang asumsi ini. Tapi dalam pembahasan kali ini kita bakal lihat bareng-bareng ternyata ada hal lain yang jauh lebih penting dalam nentuin profit. Sesuatu yang bisa jadi pembeda antara investasi yang tumbuh subur dan yang layu sebelum berkembang. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mitos umum si raja lahan, terus kita adu sama kenyapaan di lapangan. Kita juga bakal ngintip rahasia para juara efisiensi, lihat sisi gelap dari jebakan utang, dan yang paling penting, di akhir nanti ada buku panduan praktis buat kita semua. Yuk, kita mulai dari keyakinan yang paling dasar. Banyak dari kita pasti mikir emiten yang punya lahan ratusan ribu hektare itu, wah udah kayak punya benteng yang nggak bisa ditembus. Produksi gede, skala ekonomi dapat, semuanya kedengaran sempurna kan? Nah, inilah mitos nomor 1 di sektor sawit. Dan sebentar lagi, kita akan uji apakah mitos ini beneran sekuat itu kalau dihadapkan dengan data yang sesungguhnya? Nah, ini dia 2 jagoan utamanya, SIM dan AALI. Kalau kita ngomongin luas lahan, SIM ini raksasa absolut. Punya hampir 238.000 hektar kebun inti. Gede banget. Di sisi lain ada AALI. Walaupun mereka nggak buka-bukaan soal data lahannya, mereka ini adalah sang raja panen. Produksinya gila, lebih dari 3 juta ton tandan buah segar, bahkan ngalahin SIM. 2 emiten ini, ya merekalah poster anak untuk mitos lebih besar, lebih baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling penting. Pertanyaannya, apakah panen raksasa dan lahan super luas tadi beneran sebanding lurus dengan laba yang masuk ke kantong perusahaan? Siap-siap, karena data yang akan kita lihat ini bakal memutarbalikkan semua asumsi kita. Dan inilah dia momen ahanya. Coba lihat grafik ini baik-baik. AALI, si raja panen, labanya cuma 1,47 triliun. SIM, si raja lahan, sedikit lebih baik di 2,6 triliun. Tapi lihat Smar, laba bersihnya tembus 2,58 triliun rupiah. Wow, data ini benar-benar membalikkan logika. Smar, yang kalau dari sisi lahan dan volume panen bahkan bukan pemain utama, ternyata malah jadi juara laba. Ini bukti telak bahwa ada mesin lain yang bekerja di balik layar. Pertanyaannya, mesin apa itu? Inilah jawabannya, kuncinya ada di hilirisasi. Panen SMR itu memang jauh lebih kecil, cuma sekitar separuhnya AALI. Tapi mereka itu jagoannya di industri hilir. Mereka nggak cuma jual buah sawit mentah, tapi mereka olah jadi produk-produk bernilai tambah kayak minyak goreng, margarin, dan lain-lain. Dan ini membuktikan satu hal yang krusial banget. Di industri sawit modern, kekuatan mengolah barang jadi itu jauh lebih ampuh buat ngeraup untung daripada sekedar punya panen yang melimpah. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi. Ternyata selain Smar, ada loh pemain-pemain lain yang ukurannya lebih kecil tapi jauh lebih efisien dan pastinya lebih menguntungkan.
Mereka ini adalah bukti nyata kalau dalam investasi, kelincahan dan efisiensi itu bisa ngalahin ukuran semata. Kenalan dulu nih sama TAPG. Boleh dibilang ini juara laba sejati di bursa. Coba lihat angka-angkanya. Lahannya cuma 82 ribuan hektar, tapi labanya melesat sampai 3,7 triliun rupiah. Gila kan? Kuncinya ada dua. Pertama, kebun inti mereka itu super produktif. Kedua, dan ini yang keren, mereka pintar investasi di joint venture yang ngasih dividen hampir 1 triliun sendiri. Plus keuangannya super sehat, kasnya lebih banyak dari utang. Nah, ini baru namanya efisiensi tingkat dewa. Selanjutnya ada STA, si kecil-kecil cabai rawit. Lahannya lebih kecil lagi, cuma 41 ribuan hektar. Tapi labanya 1,82 triliun, lebih gede dari AALI si Raja Panen. Apa rahasianya? Pendapatan dari produk hilirnya meroket tajam dari 1 triliun jadi hampir 5 triliun. Mereka juga jago banget mengubah penjualan jadi laba. Dan yang paling bikin salut, disiplin utangnya luar biasa. Cuma butuh setahun arus kas buat lunasin semua utang berbunganya. Keren banget. Nah, setelah kita lihat kisah-kisah sukses, sekarang waktunya kita lihat sisi sebaliknya, sisi gelapnya. Ini adalah cerita peringatan tentang apa yang terjadi kalau aset segede gaban tapi nggak diimbangi sama fundamental keuangan yang sehat. Disinilah ribuan hektare yang tadinya jadi kebanggaan malah bisa berbalik jadi beban. Coba kita lihat kasus BWPT. Lahan dan panennya sebenarnya lumayan besar, tapi kok laba bersihnya tipis banget. Kenapa? Nah, coba fokus ke angka ini. 425 miliar rupiah. Itu bukan laba ya. Itu adalah jumlah uang yang lenyap, hangus, cuma buat bayar bunga utang setiap tahunnya. Jadi, laba operasional yang udah susah payah didapat, habis begitu aja dimakan beban keuangan. Kalau kasus SGRO ini mungkin lebih tragis lagi. Arus kas operasi mereka itu sebenarnya kuat banget. Tapi labanya malah anjlok parah. Penyebabnya? Coba lihat. Utang berbunganya luar biasa gede. Hampir 3 triliun rupiah. Ini adalah bukti paling nyata bahwa neraca keuangan yang berantakan itu bisa menghancurkan kinerja operasional sekuat apapun. Ada satu hal lagi yang perlu kita waspadai sebagai investor. Ini soal transparansi. Nggak semua aset itu kelihatan jelas di halaman depan laporan keuangan loh. Kayak kasus TAPG tadi, investasi di joint venture yang nggak dirinci itu ternyata isinya harta karun. Artinya apa? Artinya kita harus lebih jeli dan mau gali lebih dalam. Jangan telan mentah-mentah apa yang disajikan di permukaan. Oke teman-teman, setelah melihat semua contoh tadi, dari yang sukses luar biasa sampai yang terpuruk karena utang, sekarang waktunya kita rangkum semua pelajaran ini. Kita susun jadi sebuah kerangka kerja yang praktis dan bisa langsung kita pakai buat analisis. Kalau ada satu kalimat yang harus kita ingat baik-baik dari pembahasan hari ini, ya ini dia. Simple tapi dalam. Jangan mabuk hektar. Lahan itu memang penting, itu fondasinya. Tapi lahan itu bukan penentu akhir dari nilai sebuah saham. Jadi, sebagai investor cerdas, apa yang harus kita lakukan? Mulai sekarang, coba deh pakai 3 pilar analisis ini. Pertama, jangan cuma tanya berapa luas lahannya, tapi tanya seberapa kuat sih bisnis hilirnya. Kedua, jangan cuma lihat pendapatannya, tapi bedah efisiensinya. Dari penjualan segitu, berapa yang beneran jadi laba? Dan ketiga, yang paling krusial, intip neracanya. Ini laba beneran atau cuma ilusi yang nanti bakal habis dimakan utang? Dengan 3 pertanyaan ini, analisis Anda dijamin selangkah lebih maju. Oke, kita udah lihat kan gimana hilirisasi itu jadi kunci kemenangan. Nah sekarang pemerintah lagi mendorong hilirisasi ini lebih jauh lagi lewat rencana mandat B50. Pertanyaan besarnya, apakah kebijakan ini bakal jadi booster super buat emiten yang udah jago di hilir, atau justru jadi bumerang yang malah menghancurkan margin keuntungan semua pemain? Kita akan bedah dampaknya secara tuntas di pembahasan berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya! Selamat datang! Hari ini kita akan mengupas tuntas satu variabel krusial yang siap mengubah peta industri kelapa sawit, mandat biodiesel B50 dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, apakah ini bakal jadi perisai buat negara? Atau justru jadi bumerang yang balik menyerang emiten? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, khusus buat Anda, para investor saham sawit. Dengerin baik-baik. Kalau selama ini analisis Anda cuma fokus ke harga CPO dan laporan keuangan, lupakan dulu cara lama itu. Aturan mainnya sebentar lagi bakal berubah total. Inti dari semua perbincangan kita ada di sini. Jadi, B50 ini sebetulnya apa? Apakah dia sebuah perisai yang melindungi ketahanan energi bangsa kita? Atau jangan-jangan malah jadi bumerang yang menghantam profitabilitas perusahaan sawit itu sendiri?
Memahami dua sisi mata uang ini adalah kunci. Mari kita mulai. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari era baru investasi saham sawit, terus kita lihat kenapa B50 ini dianggap perisai energi nasional. Lalu kita akan masuk ke bagian dagingnya, risiko mesin dan garansi, jebakan subsidi dan ekspor, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat Anda sebagai investor. Pertama-tama, yuk kita coba pakai kacamata pemerintah dulu. Kalau kita lihat dari sudut pandang makroekonomi, kebijakan B50 ini sebetulnya sangat rasional loh. Coba bayangin ya, di saat dunia lagi pusing karena harga minyak yang nggak menentu, Indonesia itu punya kartu as, yaitu kelapa sawit. Nah, pemerintah melihat ini sebagai peluang buat mengamankan pasokan energi dalam negeri. Jadi, sawit itu perannya digeser, bukan lagi cuma komoditas ekspor buat cari devisa, tapi sekarang jadi pilar utama ketahanan energi nasional kita. Tujuannya jelas banget kan, supaya Indonesia nggak lagi disandra sama fluktuasi harga minyak dunia. Kalau harga minyak meledak, kita punya bantalan. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Strategi makro yang cemerlang ini ternyata bertabrakan langsung dengan realitas di lapangan. Sekarang kita masuk ke tantangan teknis pertama. Dan ini serius banget buat perusahaan. Soal mesin. Ya, target B50 di tahun 2026 itu kedengarannya ambisius, tapi bisa-bisa meleset jauh karena kesiapan teknis yang, terus terang, masih jadi tanda tanya besar. Begini masalahnya, coba pikirin deh, semua alat berat yang kita pakai, dari traktor di kebun sawit sampai truk raksasa di tambang, itu hampir semuanya barang impor. Mesin-mesin canggih itu didesain bukan untuk minum biodiesel dengan campuran setinggi 50%. Ibaratnya, kita punya mobil balap Formula 1, tapi kita paksa isi bensin oplosan. Kira-kira bakal gimana nasib mesinnya? Nah, ini dia konsekuensinya di lapangan. Dan ini bukan main-main. Ada risiko mesin jebol. Garansi resmi dari pabrik bisa hangus seketika. Filter solar harus ganti jauh lebih sering. Ujung-ujungnya apa? Biaya operasional alias OPEX membengkak. Dan mesin yang sering mogok artinya produktivitas anjlok. Semua ini langsung memukul laba perusahaan tanpa ampun. Oke, kalau tadi kita bicara soal mesin, sekarang kita masuk ke ancaman yang nggak kelihatan, tapi jauh lebih dalam, jebakan finansial. Ini wajib banget dipahami oleh para investor. Perhatikan baik-baik alur ini, karena disinilah letak jebakan Batman-nya. Gini, kan biaya produksi biodiesel itu lebih mahal dari solar biasa ya. Nah, selisihnya ini ditutup pakai subsidi. Dananya dari mana? Dari pungutan ekspor CPO. Ironisnya di sini, justru pas harga CPO dunia lagi bagus-bagusnya, saat emiten harusnya lagi pesta pora AE, biaya subsidinya malah ikut membengkak. Akibatnya, pemerintah nggak punya pilihan selain menaikkan pungutan ekspor. Jadi yang bayar siapa? Ya para eksportir sawit itu sendiri. Ini benar-benar lingkaran setan. Coba lihat perbandingan dua skenario ini. Waktu harga CPO rendah, ya aman-aman aja, pungutan ekspor stabil. Tapi lihat skenario kedua. Pas harga CPO tinggi, momen yang seharusnya jadi ladang emas, malah jadi momen paling berat karena pungutan ekspornya naik gila-gilaan buat nombokin subsidi. Inilah paradoksnya. Kebijakan ini justru menghukum perusahaan di saat mereka seharusnya paling untung. Jadi, setelah melihat argumen pemerintah dan realitas pahit yang dihadapi perusahaan, apa sih kesimpulan utamanya buat kita sebagai investor? Ini artinya, Anda sebagai investor nggak bisa lagi cuma liatin grafik harga CPO. Analisis Anda harus lebih dalam. Fokusnya harus bergeser ke emiten mana yang punya napas paling panjang, siapa yang operasionalnya paling efisien, neraca keuangannya paling kuat buat menahan tekanan ganda ini. Itulah pertanyaannya sekarang. Lalu, apa yang harus kita perhatikan ke depan? Kuncinya ada di satu kata, fleksibilitas. Kalau pemerintah ngotot memaksakan B50 secara kaku, ini bisa jadi bencana. Tapi kalau pendekatannya adaptif, misalnya, campuran dinaikkan pas harga CPO lagi murah dan diturunkan pas harga CPO lagi mahal, nah, itu baru bisa jadi solusi. Keseimbangan antara kepentingan negara dan industri bisa tercapai. Variabel inilah yang akan menentukan nasib emiten ke depan. Pada akhirnya, pertanyaannya adalah, di tengah dilema ini, perusahaan mana yang akan keluar sebagai pemenang? Jawabannya bukan lagi sekedar siapa yang punya kebun paling luas, tapi siapa yang paling efisien, paling sehat kantongnya, dan paling cerdas dalam beradaptasi. Inilah kerangka analisis baru yang wajib Anda pakai mulai sekarang. Seperti biasa, perlu diingat bahwa penjabaran ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun ya.
Ini murni untuk tujuan informasi dan edukasi. Setiap keputusan investasi adalah dan akan selalu menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Lakukan riset Anda sendiri.